Halo, halo semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di my YouTube. Kembali lagi di my Oh ya, bener-bener. Kembali lagi di YouTube channel aku di Bella Windiana Putri pastinya ya. Karena ini temanya kamar tidur, pasti pakai baju tidur yang ada bantalnya. Ya, suka-suka aku sih mau ngapain sebenarnya, kan ini YouTube channel aku. Kalau kalian nonton ya alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi kalau nggak nonton, tolong nonton aja ya. Karena di sini kita mau berbagi pengalaman. Oke, aku agak gendutan ya teman-teman, gendut banget sih, ini parah sih. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting sehat, alhamdulillah. Di sini aku mempunyai satu buah dompet batik. Isinya apa? Sebelum kita menuju ke sini, aku itu mau cerita dulu nih. Aku dan suami aku nikah kan, kalau kalian sudah nonton vlog yang sebelum-sebelumnya, kita nikah tuh bulan 2 tahun 2020. Nah, banyak orang nanya-nanya kayak, karena kan kita udah nikah udah berapa bulan ya. Sebenarnya sih menurut aku kalau belum 1 tahun itu belum lama juga sih. Jadi kayak masih wajar-wajar aja sih kalau mengenai hal ini. Hal apakah itu kalian pasti sudah tahu ya. Bagi yang merasakannya berarti kita sama. Tapi bagi yang nggak merasakannya, alhamdulillah, tolong bersyukur sebanyak-banyaknya. Berarti orang-orang sekeliling kalian itu tidak kepo, alias tidak penggosip, alias enggak julid, alias enggak pedes gitu mulutnya ya. Kalau pedes diulek aja shay, jadiin sambal boleh. Terserah kalian mau jadiin apa ya. Oke deh, di sini aku tuh mau cerita setelah 3 bulan 4 bulan berlalu pernikahan kita. Aku sama suami sih enjoy aja ya, menjalani rumah tangga kita berdua, asalkan kita berdua sehat, aman. Iya, komunikasi terjalan bagus, ya banyak lah pokoknya aman aja gitu ya, alhamdulillah. Tapi, dan aku dan suami aku tuh alhamdulillah dari pacaran nggak pernah kelahi atau berantem kayak orang-orang di luar sana. Kalau itu kalian, aku minta maaf, tapi aku bukan nyinggung kalian, tapi kebanyakannya orang-orang pacaran itu ada perkelahian ya pasti kan. Tapi kita itu perkelahian yang dari antara kita berdua itu nggak ada say, alias nggak ada ya beb, memang nggak ada beneran. Dan ternyata itu dari orang-orang luar. Ya banyak orang luarnya tuh banyak ya contohnya. Lalu seperti apa ya buat kita itu kayak bukan berantem juga sih, kayak beradu. Aku sih yang lebih meluap-luap tuh aku gitu. Ya karena bukan salah aku juga gitu ya, mau kayak mana gitu ya, itu permasalahannya adalah tentang kehamilan. Jadi 3 bulan nikah belum ngisi gitu ya, orang-orang itu udah pada kayak nanyain gitu. Ya menurut aku sih masih wajar-wajar aja gitu kan ya beb, karena kan masih 3 bulan, ya masih juga masih baru. Terus tiba-tiba nggak lama setelah nikah kita puasa kan, menahan apa namanya, lapar ya kita nggak makan rutin kan, cuma makannya sahur dan buka. Jadi ya menurut aku wajar-wajar aja sih belum dapet kayak gitu. Terus waktu itu kita juga waktu puasa itu, ya namanya orang puasa pasti pengennya makan gorengan, jadi kita tuh lebih banyak makan gorengan gitu ya teman-teman. Habis itu puasa, lebaran haji, pokoknya 4, 5, 6, 7 gitu ditanyain terus gitu ya. Lumayan sering aku mendengar pertanyaan kayak gitu, jadi aku kayak lama-lama tuh ngomong sama suami kan, emang kenapa sih kayak gitu, terus kita harus apa gitu ya. Kalau mereka mau nanya, mau nyalah-nyalahin, itu mereka tuh menentang takdir Allah, karena kan semua yang ngasih itu Allah ya kan teman-teman. Kalian setuju dong? Karena kalau memang kita berusaha terus, tapi kalau memang belum rezekinya tuh mau gimana coba. Terus aku tuh mau jawab apa? Aku cuma jawab, iya udah. Kalau ada orang-orang nanya ya, iya udah. Misalnya mereka bilang, ini nih ada nih tukang urut kayak gini-gini. Aku udah coba, malah aku tuh udah urut berapa kali sama suami aku tuh, tiap bulan rutin, abis halangan urut kayak gitu kan. Ya rutin maksud aku tuh kita nggak mungkin nggak berusaha sama sekali gitu ya. Tapi masalahnya orang-orang nggak bisa percaya itu, atau nggak bisa menerima itu, atau mereka tuh mungkin nggak percaya ya kalau kita tuh memang udah pijet, atau ke ahlinya gitu, yang bisa gitu kan. Malah kita tuh udah ke dokter juga nanya, kita tuh semuanya normal dan sehat alhamdulillah. Dan aku tuh kurang sukanya kalau ditanya-tanyain melulu gitu.
Karena itu semuanya datangnya dari Allah, itu titipan Allah ya kan teman-teman, titipan Tuhan. Aku nggak bisa, ya aku berdoa pasti sama suami. Ya siapa sih yang nggak pengen punya baby? Tapi balik lagi itu semua tergantung Tuhan atau Allah mau ngasihnya kapan gitu. Itu kan titipan. Jadi beban pikiran drop tuh. Terus kata dokter, kita kalau mau program hamil kita nggak boleh mikirin kayak gitu. Jadi aku dan suami aku berusaha nggak mikir ke situ, tapi akunya masih tetap mikir ke situ. Padahal kita sehat, normal, dua-duanya normal, nggak ada, alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa, normal guys. Tapi mungkin orang-orang yang sering nanya itu mungkin nggak percaya kalau kita udah cek ke dokter dan kita udah ngelakuin urut ke nenek-nenek zaman dahulu yang memang ahli perut, pokoknya sakit banget kalau diurut. Sebenarnya nggak diurut sih, cuman kuuk itu tuh sakit loh, ditekan-tekan gitu tuh sakit menurut aku, karena aku nggak pernah ngurut perut. Biasanya kalau aku pijat tiap bulan, pijat rutin itu paling badan, tangan, kaki, selesai, nggak pernah bagian perut guys. Nah jadi waktu diurut-urut kayak gitu aku kayak sakit, jadi tapi mereka nggak percaya gitu. Jadi ya udahlah, kata suami aku nggak usah terlalu didengerin, anggap aja ya, jawab aja memang belum. Kalau ditanya udah ke dokter apa belum, ya kita memang udah ke dokter, ya sudah jawab aja apa yang ada. Akhirnya aku jawab kan, tapi lama kelamaan aku bosan, hingga akhirnya 7 bulan nikah bulan kemarin 7 bulan nikah masih juga ada pertanyaan yang kayak gitu. Terus makin disuruh ya, mulai banyak yang nanya-nanya lagi. Yang bertanya tuh bukan 1-2 orang lagi, tapi udah mulai lumayan banyak. Terus mulai kayak mencurigai kayak gitu. Jadi lebih terintimidasinya tuh kuat guys. Mana aku anak rantauan, aku nggak punya teman di sini, mau ngubungi teman-teman aku lewat WA tuh rasanya kayak kurang puas gitu. Kalau nggak ketemu langsung, gosip langsung, kurang keluar gitu emosinya. Aku tuh kan orangnya menggebu-gebu ya guys. Kalau ketemu teman tuh kayak riuh banget. Aku gitu yang ngidupin suasananya. Tapi balik lagi, kalau aku cocok sama orangnya, aku bakalan keluarin pribadi aku yang aslinya, bahwa aku ini orangnya, kalian boleh tanya sama sahabat aku yang bisa dihitung pakai jari, yang bener-bener dekat sama aku orangnya tuh penyair suasana. Jadi baru ketemu aja aku udah ketawa dari jauh. Gimana tuh bayangin. Tapi kalau aku orangnya nggak terlalu CS atau nggak terlalu masuk ke levelan aku nggak mau. Aku kayak nggak selevel gitu. Maksud aku tuh jiwa humornya tuh kurang, atau dia tuh kayak ada batas. Aku udah mau buka gerbang aku, tapi dia ngebatasi. Aku juga males orang-orang yang kayak gitu guys. Aku tuh males sama orang-orang yang sok jaim, milih-milih. Aku jauh-jauh aja, jauh-jauh. Karena aku tuh orangnya terbiasa yang kayak ada oke, nggak ada oke, tapi ngomong. Jadi aku tahu kan dia ini lagi butuh apa dari aku, lagi butuh apa, lagi pengen suasana yang kayak mana, apa dia lagi butuh nasihat, atau lagi butuh masukan, atau cuma butuh pendengar aja. Aku siap, aku bisa nyetel diri aku ke situ semua ya. Kalian mau buat aku jadi pendengar aja oke, kalian mau buat aku jadi pendengar dan penasehat oke, kalian mau nanya-nanya pengalaman aku oke banget, aku bakal ngasihin pengalaman aku. Tapi balik lagi, kalian percaya nggak dengan apa yang aku omong? Kalau kalian nggak percaya, itu semuanya percuma guys. Jadi percuma aja aku ngomong panjang lebar, tapi kalian di belakang aku bullshit. Jadi aku males gitu. Tunggu ya suami aku WA. Kita nyantai aja guys, nyantai aja. Oke, kebetulan hari ini kucing aku hilang sih guys. Jadi sedih banget aku. Aduh, pengen nangis lagi rasanya. Kucing aku hilang, kucing yang paling cantik aku, yang paling penurut, si gendut, namanya Cindut. Oke, back to our topic. Jadi balik lagi, aku akan membuka diri aku jika kalian memang merangkul aku dengan benar-benar merangkul. Jangan ngebandingin aku dengan orang terdekat kalian, atau jangan ngebandingin aku dengan siapa-siapanya kalian, karena semua makhluk diciptakan ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
Oke, bener nggak sih? Tapi bener kan? Semua makhluk Allah yang ciptain. Kalau kalian ngebully aku, kalian ngebully ciptaan Allah. Jadi kalian langsung aja berhadapan sama Allah ya Tuhanku. Jadi aku sih kadang aku kalau dibanding-bandingin muka aku tua daripada muka yang ono, terus aku yang kayak jelek. Tapi aku balik lagi, dia ngebanding-bandingin aku tuh nggak salah. Ya aku kan dulunya waktu kuliah tuh aku udah ngajar les, kemana-mana naik motor, kayak gitu. Emangnya kalian pernah ngerasain apa yang aku rasain? Sekarang tuh kembali lagi ke siapa, kalau mau kayak gitu tuh kita lihat dulu. Jangan langsung ngebandingin, atau jangan langsung ngejudge aku tuh mukanya tua, aku tuh mukanya nggak diurus, kayak gitu. Tapi kembali lagi dulunya, aku tuh nyari uang sendiri. Dan aku kalau dapat uang dari hasil ngajar les, karena kalau ngajar les memang hobi aku ya, memang aku suka anak-anak kecil. Jadi aku turun langsung ke ngajar les gitu maksudnya. Nah, aku tuh seneng banget kalau tiap gajian. Gajian dari satu rumah itu kan aku ngajar les 2 jam, satu anak 2 jam. Itu 1 jam per pertemuan itu kan 2 jam, seminggu 3 kali. Berarti kan 1 minggu 6 jam. 6 jam yang ini per 2 jamnya itu aku dibayar sekian. Kaliin nanti 1 bulan ada berapa pertemuan, dikaliin dengan satu pertemuannya berapa. Terus misalnya ada berapa murid, ada 4 murid atau 3 murid, kaliin aja berapa, kan banyak ya, lebih banyak dari gaji orang kantoran. Di waktu itu aku masih di Pekanbaru. Nah, aku senangnya waktu itu tiap aku gajian aku selalu bisa ngasih orang tua aku. Setelah aku ngasih orang tua aku, sisanya untuk aku jajan 1 bulan dan masih bisa traktir keluarga aku, mama, ayah, dan adik-adik aku 2 orang. Aku masih bisa traktir itu semua, jadi wajar aja kalau aku kurang ngurus diri waktu itu, karena waktu itu prioritas aku adalah orang tua aku, dan aku nyari uang jajan dari ngajar-ngajar les dan jualan online. Jadi aku kayak bangga aja, orang mau bilang muka aku tua, muka aku gini-gini, terserah orang, karena aku udah merasa bangga dengan diri aku, udah pernah ngasih orang tua aku gitu. Jadi aku nyari makan tuh di jalan, maksud aku tuh ya kemana-kemana tuh aku nyari uang. Lebaran aku jualan kue, lebaran aku tuh kesempatan banget jualan baju. Nanti orang Natal aku jualan kue, orang Natalan aku jualan baju-baju Natal. Ya tergantung lebaran yang mana dulu. Lebaran orang Cina aku bisa, ya gitu-gitu. Pokoknya kalau kue selalu aku jual. Nanti kalau nggak musim-musim lebaran, ya udah aku jual-jual baju yang biasa-biasa aja gitu. Pokoknya hidup aku tuh dulu berwarna banget selagi aku masih bisa ngasih orang tua aku. Dan akhirnya aku merantau tahun 2018 dan aku kerja. Sebenarnya aku agak nyesel sih masuk ke PT itu. Maksudnya gini ya. Waktu itu sih aku tuh berpikirnya waktu ngajar les nggak tetap kan, mana tahu bulan depan aku putus kontrak sama anak les, maksudnya dia dengan guru yang baru, terus aku penghasilannya berkurang dari 10 misalnya tinggal 9, 8, bisa jadi habis gitu ya. Jadi aku berpikirannya ya walaupun gajinya lebih besar dari gaji kantoran, tapi aku berpikirnya itu nggak tetap. Kalau kantoran aku dikontrak paling enggaknya 3 bulan dulu, baru 6 bulan, satu tahun gitu-gitu ya, 6 bulan gitu. Tapi selama aman-aman aja pasti aku diperpanjang. Jadi aku memilih kerja kantoran dan ternyata aku menyesal. Singkat cerita lah, panjang pokoknya perjalanan aku, akhirnya aku disuruh resign sama suami aku kayak gitu ya. Jadi ini semuanya nih flashback sih. Jadi cuman buat kalian tuh jangan asal ngomong, karena untung aja kalian tuh ketemunya aku ya. Kalau kalian ketemu orang lain mungkin udah dia ajak lagi mungkin ya. Kalau aku sekarangnya ya udahlah diem aja lah, mungkin emang orang yang mulutnya pedes, nyinyir gitu. Jadi ya wajar aja sih kalau hidupnya tuh ada yang terhambat. Walaupun dia sesukses apa, mungkin ada yang nggak bisa dia dapetin salah satu dari hidup dia yang dia pengen banget. Aku sih gitu aja sih mikirnya. Jadi walaupun aku biasa-biasa aja, tapi alhamdulillah aku dapat suami yang luar biasa. Baik banget, sabar banget, pengertian, pokoknya luar biasa lah, strong banget. Orangnya tuh, gimana ya, terharu juga aku jadi gimana ya, nyupport aku tuh 100% tuh, mungkin kalau ada lebih tingginya lagi tuh dia lebih tingginya dari apa-apa gitu. Aku mau kayak mana aja tuh dia oke-oke aja, asalkan masih di garis positif gitu ya, nggak semena-mena, nggak melewati batas yang sebagaimana seorang istri gitu ya teman-teman. Aku mau ngevlog, aku mau gini,
Terus aku beli alat-alat vlog ini aku pakai uang sendiri guys, bukan pakai uang bulanan dari suami aku. Karena aku walaupun aku sekarang jadi ibu rumah tangga aja, aku jualan online masih, karena online itu adalah hidup aku dulu ya. Separuh hidup aku di zaman tahun-tahun aku masih kuliah tuh, separuh hidup aku tuh bergantung pada online karena aku nyari uang dari online. Jadi sekarang akhirnya aku terbiasa dengan jualan online. Alhamdulillah ada terus rezekinya karena niatnya tadi untuk bantu suami aku juga kan. Karena kan walaupun orang lihatnya suami aku tuh ada uang terus, tapi kan di balik itu semua mereka nggak tahu karena kita pandai nutupinya guys. Karena kita bawa happy aja, karena kata suami aku nggak usah dipikirin. Jadi ya udah kita bawa happy aja. Jadi orang nggak tahu. Padahal di balik itu semua tuh ya kita timpang tindih lah berdua, saling bahu membahu gitu. Ya udah aku sih it's okay, tapi orang-orang di sana tuh taunya misalnya aku ada sesuatu yang baru, orang taunya itu pakai uang suami aku karena aku nggak kerja. Padahal mereka nggak tahu kan, emangnya aku harus laporan gitu. Aku jualan online laku segini, untungnya segini kan enggak ya. Aku ada usaha ini terus untungnya segini kan nggak mesti aku laporan ya. Jadi ya udah deh, kalau mereka mikirnya itu uang suami aku, ya terserah mereka. Tapi kalau ya terserah lagi, kembali lagi kepada kalian. Kalau kalian percaya, alhamdulillah, kalau enggak ya terserah kalian, karena aku ngomongnya apa adanya. Sebenarnya sih aku buat konten ini sebenarnya curahan hati aku ya, curahan hati aku yang udah nggak bisa lagi aku pendam sendiri gitu. Jadi kalian harus tahu, jangan asal ngebully orang kayak gitu. Apalagi aku pernah denger yang kayak, dia tuh cuma ngabisin uang suaminya, itu aku kayak sakit banget. Padahal aku kan ada usaha lain, terus uang dari hasil aku kerja 1 tahun berapa bulan di PT itu kan aku juga nyimpen, ada hasilnya, ada benda yang kecil tapi harganya luar biasa, itu uang aku sendiri gitu. Bahkan kalau bisa dibilang ya gitu deh, pokoknya nggak usah diungkit. Yang penting aku tahu apa yang udah aku jalani, suami aku jalani. Tiap aku mau beli barang, aku bilang sama suami aku, ini bukan pakai uang kamu tapi pakai uang aku sendiri. Aku beli tripod, aku beli ring light, selfie, aku tuh beli sendiri. Apalagi yang aku beli sendiri ya, lumayan banyak yang aku beli sendiri mah. Tapi orang-orang mikirnya itu uang suami aku. Jadi ya udah, nggak apa-apa, terserah mereka mau ngomongin apa. Tapi aku sih jujur aja, aku udah jaga jarak. Aku nggak ngomongin semuanya. Aku udah nggak mulai curhat lagi sama siapa-siapa kecuali suami aku dan sama Allah. Tiap sujud aku dan tiap aku habis sholat aku selalu berdoa. Jadi aku cuman percaya sama suami aku aja sekarang. Teman curhat aku ya suami aku, teman senang dan sedih aku ya suami aku. Kalau aku dapat uang lebih yang aku traktir suami aku. Dan alhamdulillah kemarin ulang tahun suami aku pakai uang aku semua guys. Dari mulai kuenya, dekorasinya, tumpeng-tumpengnya, kadonya, pakai uang aku semua. Tapi balik lagi, mungkin orang mikirnya itu uang suami aku yang aku kumpul-kumpul, padahal enggak guys, enggak sama sekali. Kalian boleh tanya sama suami aku. Ini sih sebenarnya klarifikasi aja, kalau aku tuh orangnya nggak mau dipandang sebelah mata. Mungkin sekarang roda kehidupan aku lagi di bawah, mungkin nanti akan naik dan ke atas lagi, dan dia akan pasti berputar kan. Aku percaya roda itu berputar, jadi it's okay, I'm fine. Aku masih berdoa dan masih berusaha, dan alhamdulillahnya sedikit-sedikit itu maju. Ya walaupun kemarin aku mau jualan makanan tapi udah mulai ada kritikan pedes, tapi aku udahlah, nggak apa-apa. Yang penting aku mencoba, dan aku nggak pernah, jujur aja aku tuh heran banget kenapa sampai aku di kayak gituin. Aku mau jualan sesuatu lah ya, makanan, tapi langsung dibilang yang itu tuh lebih enak daripada yang kamu jual. Aku langsung drop. Itu kan modalnya 1 juta, aku udah ngumpulin 1 juta pakai uang hasil usaha aku. Untung-untungnya aku tabungin, dan aku tuh pengen jualan banget makanan itu. 1 juta modalnya, aku udah nabung sekeras-keras mungkin, dan ujung-ujungnya karena gara omongan itu aku jadi menunda. Tapi aku nggak omong sama suami aku, karena kalau aku omongi pasti dia yang kayak kasihan kan, dia pasti kepikiran, kok kasihan banget sih istri aku digituin sama orang terus, dan orang itu dia kenal. Udah habis itu aku nggak ngomongin, aku cuma nunda usaha aku aja. Sekarang kita buka satu usaha lagi, dan alhamdulillah lumayan maju, lagi berkembang, maksud aku lagi berkembang.
Dan kita nggak ngomong sama siapa-siapa, kita buka usaha itu karena kita juga nggak langsung kita yang handle. Maksudnya aku itu cuma vendornya, gimana ya, aku ngambil dari orang lain juga, jadi aku tinggal ngejalani gitu. Customer ke aku ke orang itu ke aku ngasih ke customer kayak gitu. Jadi untungnya lebih banyak di aku, alhamdulillah. Ya udah gitu sih ceritanya. Jadi maksud aku tuh ya tolong kalian tuh jangan asal-asal ngejudge aku, atau kayak mana ya bahasanya tuh ya jangan nganggep aku tuh nggak ada terus gitu, maksudnya ya. Atau misalnya kayak belum hamil-hamil tuh ya nggak salah aku juga guys, kita udah tiap berusaha terus tapi kalau memang belum ya gimana gitu kan. Kita udah makan yang sehat-sehat, katanya harus makan daging, kita udah makan daging sampai enek banget, tau nggak, makan daging. Akhirnya kita udah beralih lagi ke ayam, ke ikan, ke kerang. Daging juga masih, tapi nggak sefull itulah. Setiap minggu tuh biasanya aku beli daging tuh berapa gitu kan. Ini udah enggak, kita kurangi karena kita udah mulai enek, kita mulai bosan, kita beralih lagi ke ayam, ikan, dan makanan laut yang lainnya. Ya gitu pokoknya, ya gitu aja sih. Habis itu ya udah sih sebenarnya, apalagi ya kalau memang belum, ya tiap orang kan beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang luar biasa cepat, ada yang cepat, ada yang normal, ada yang standar-standar aja ya. Mungkin aku termasuk yang standar-standar aja, karena kehidupan itu harus dinikmati. Hidup cuma satu kali. Misalnya kita langsung punya anak, ya bagus, alhamdulillah. Cuma bisa nggak kalian itu kalau punya anak nggak usah merepotkan orang lain? Kalau bisa, alhamdulillah, mungkin itu udah pertimbangan Allah juga. Tapi kalau misalnya kalian belum bisa dan masih merepotkan orang lain, ya mungkin orang lain itu juga akan merasa capek mungkin dengan anak kalian. Ya aku dan suami aku berkomitmen dari awal kami mau nikah. Aku udah waktu dia juga mau ngajak aku serius, aku tuh udah bilang aku mau nikah. Waktu itu dia nanya ya, Bella tuh udah mau nikah apa belum? Ini cerita awal yang banget yang kalian belum tahu ya. Bella mau nikah nggak, kayak gitu. Waktu itu aku bilang aku trauma, aku nggak mau nikah karena aku takut. Aku tuh denger dari teman-teman aku ya, teman-teman SMA aku, teman-teman, maaf udah keceplosan sih, ya udahlah. Teman-teman kala itu dia nikah 3 bulan, terus 3 bulan cerai, ada yang punya anak terus cerai. Aku tuh kayak trauma dengan pengalaman teman-teman aku gitu. Jadi aku bilang aku nggak mau, aku takut nikah, karena aku takutnya pas aku udah nikah punya anak ditinggal kayak teman-teman aku. Tapi amit enggak sih. Terus dia meyakinkan gitu kan, papi ini meyakinkan aku kalau nikah itu nggak seburuk itu. Mungkin teman-teman Bella tuh salah seleksi orang kayak gitu. Jadi Bella tuh harus seleksi kalau mau nikah. Jadi akhirnya aku udah seleksi gitu kan. Yang kedua, aku nggak mau nikah waktu itu karena waktu itu akhirnya dia nanya kalau Bella tuh mau nikah dengan orang yang kayak mana, orang yang agamanya bagus. Aku bilang jujur, terus sayang keluarga, pengertian, pokoknya banyak lah ya. Itu yang paling penting, dia punya rumah sendiri, karena aku bilang aku nggak mau tinggal bersama mertua. Karena kan dalam ceramah juga dibilang kan kalau istri itu ada haknya untuk nggak tinggal dengan mertua, karena istri itu punya hak dia sendiri, karena dia bisa mengatur kebebasan dia sendiri, keuangan dia sendiri, dia perlu itu hak istri. Tempat tinggal itu adalah hak istri. Kalian boleh cek aja ceramah-ceramah ustadz. Dan memang aku dari dulu, dari aku SMA ada guru agama itu juga jelasin jangan sampai kalau bisa jangan sampai tinggal sama mertua kayak gitu, atau sama orang tua. Pokoknya tinggalnya mandiri, suami dan istri berdua aja dalam satu rumah, mau kecil mau gede pokoknya berdua, dan rumah sendiri gitu. Karena kenapa? Aku tuh mikirnya rumah kalau kita ngontrak tiap tahun makin naik, dan biaya kehidupan juga makin naik. Seandainya aku punya anak brojol 2 atau 3 dan biaya kehidupan makin tinggi, aku pasti bingung kan. Rumah belum ada, anak udah lahir, biaya sekolah mahal, butuh makan, butuh uang bensin, banyak banget gitu. Ya udah, daripada kayak gitu, mending ambil rumah kita nyicil gitu kan. Sekarang kan ada kan yang cicilan 15 tahun, 10 tahun. Ya itu semua tergantung ukuran dompet kita mampunya berapa tahun kayak gitu. Nah,
waktu itu dia belum bilang dia udah punya rumah sendiri, dia belum bilang, dia cuma bilang oh oke, nanti akan kakak usahain. Udah oke dong, aku udah nyantai aja dong kan, aku kan masih mikirnya banyak orang-orang yang ngomong kayak gitu sama aku kan, ujung-ujungnya juga nggak jadi. Aku nggak tahu, aku nggak ada mimpi apa-apa, aku nggak ada feeling apa-apa karena waktu itu aku belum srek sama suami aku ini. Jadi ketemu juga cuman pas minta tanda tangan doang ke kantornya di gedung Telkom karena aku ini adalah vendor mitranya dia. Ya udah, lama kelamaan dia ngechat, akhirnya aku suka, akhirnya aku baper kan, oh orang ini agamanya bagus ya, banyak ngomongin misalnya kak gini terus dia ngalihkannya tuh ke kata ustadz. Nah gitu aku tuh suka banget kalau yang jawabannya ada landasan agamanya, aku suka. Terus dia itu orangnya open minded banget, terus dia itu pemimpin, iyalah pemimpin kan, dia di kantornya tuh tegas ya, setiap meeting tuh aku lihat dia tegas banget. Abis itu dia orangnya ngerti banget politik, dan sedangkan aku tuh benci banget politik. Jadi menurut aku kita tuh melengkapi aja kalau kita jadi. Aku nggak ngerti politik, dia ngerti banget soal politik. Ya udah lengkap lah. Pokoknya kalau ada apa-apa tinggal nanya dia. Aku benci sejarah, dia suka banget sama sejarah guys. Jadi itu yang buat aku makin sarangi opa kayak gitu ya. Ya udah sih, habis itu ternyata dia punya rumah. Waktu itu dia bilang dia suka sama aku dan dia mau ngajak aku serius. Terus aku tanya, kakak udah tahu kan syarat-syaratnya kalau mau dengan Bella? Dia bilang kakak udah punya rumah. Oh aku langsung kayak, orang ini berarti cuma ngerjain aku aja gitu. Sebenarnya aku kurang suka sih dikerjai, tapi ya udah deh, gak apa-apa. Terus udah akhirnya kita berdua, tadi kita tuh cerita tentang apa sih sebenarnya? Kok nyampe kan ke situ sih? Yaudah pokoknya intinya aku nggak suka dijulitin, aku nggak suka kalau kalian terlalu ikut-ikut campur, sok tahu, ya gitu semua lah. Habis itu kembali lagi, setiap orang itu beda-beda, jadi jangan disama-samain. Setiap orang itu punya hak dan kewajibannya masing-masing. Apaan sih? Soalnya aku mau pergi ke Indomaret, suami aku udah di jalan dan sebentar lagi nyampe. Sekitar 10 menit lagi dia bakalan nyampe, jadi kita akan udahi aja vlog ini. Pokoknya kalau kalian oke, aku oke. Kalau kalian asik, aku lebih asik. Kalau kalian care, aku lebih care. Kalau kalian gokil, aku lebih gokil. Kalau nggak percaya, tanya aja sama sahabat-sahabat aku yang bisa dihitung pakai jari. Aku nggak punya teman, karena teman itu semuanya shit, munafik. Kalau sahabat, tapi nggak semua sahabat juga yang jujur. Ada juga sahabat yang shit, munafik. Tapi tergantung kalian mau nganggap dia sahabat atau teman gitu. Karena kalau aku sih udah sering banget ditipu sama teman, jadi aku nggak mau lagi. Teman itu cuma ada saat kalian ada uang. Teman itu akan pergi ketika kalian nggak ada uang, atau ketika uang kalian pas-pasan hanya untuk hidup kalian sendiri, dan mereka akan pergi tuh terbang gitu aja kayak butiran debu yang langsung bertaburan deh pergi, nggak tahu lagi kemana. Tapi kalau sahabat, kalau kita bilang aku lagi nggak ada uang, atau maaf uang aku cuma cukup untuk hidup aku sendiri, dan mereka masih oke-oke aja dan mereka masih berteman baik dengan kita, itu baru namanya sahabat. Mengerti teman-teman? Pokoknya gitu deh ya, intinya aku tuh orangnya, kalau kata teman-teman aku tuh, kalau kata sahabat-sahabat aku tuh orangnya asik, update banget kalau soal gosip ya gitu. Tapi kalau aku udah sakit hati, aku agak jaga